Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, di tengah hening hutan yang basah oleh embun pagi, dentuman menggelegar merobek langit. Potongan logam panas berhamburan, asap hitam menelan pepohonan, dan dari reruntuhan itu, terdengar rintihan lemah seorang pria yang hampir kehilangan nyawanya. Di kejauhan, seorang gadis yatim piatu, berwajah pucat namun bermata tegas, berlari menembus semak, membawa keberanian yang bahkan maut pun tak mampu membungkam. Apa yang akan ia temukan, hanyalah awal dari rahasia besar yang tersembunyi di balik tragedi ini. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di pagi yang masih berkabut, hutan zamrud bernafas pelan. Embun menggantung di ujung daun. Bambu berdesir lirih. Sungai kecil menyanyikan arusnya. Di tepi jalur tanah, Maya berusia 20 tahun menimba air dengan tempurung kelapa. Pipinya diguyur dingin. Matanya jernih namun berlapis kesunyian. Gubuk bambu warisan nenek berdiri miring. Anyamannya menua, namun rapi berkat tangan yang sabar. Di rak tipis, buku catatan herbal terikat tali rotan. Halaman kecoklatan menyimpan rahasia akar dan daun. Maya menyalakan api kecil, menjerang ubi, lalu duduk bersila, membaca resep ramuan yang dihafal di luar kepala. Ia menyebut nama Allah lirih, memohon nafas tenang di hari yang belum ia kenali ujungnya. Langit berubah warna. Awan kelabu menebal seperti benang kusut. Angin yang biasa membawa harum tanah justru menusuk dengan gigil yang tak wajar. Burung rangkong menukik rendah, kawanan kecil berpencar, seolah menyimpan kabar buruk yang tak ingin diucapkan. Maya berdiri. Jantungnya memalu tanpa aba. Hutan yang ia kenal seperti keluarga tiba-tiba menahan nafas, menyembunyikan sesuatu di balik rimbunnya. Dentuman itu datang bagai palu raksasa memukul langit. Udara robek. Daun-daun jatuh seperti hujan hijau. Tanah bergetar. Asap hitam menanjak dari barat, tebal dan pahit. Maya menggenggam pisau kecil, menggantungkan tas anyaman di bahu. Napasnya pendek, namun langkahnya mantap. Ia menutup hidung dengan kain lusuh. Di kepala, suara nenek berputar pelan, seperti angin yang tak ingin putus. Jika hutan memanggil, dengarkan. Jika ada jiwa meminta tolong, jangan berpaling. Ia menembus semak. Akar pohon menonjol bagai jemari tua, menguji pijakan. Rotan liar mengait pergelangan, namun ia merunduk, melewati celah, mengiris pakis yang menutup jalan. Asap makin keras, baunya logam terbakar yang getir. Maya terus maju. Rasa takut menari di pinggir kesadarannya, tapi rasa ingin tahu menusuk lebih dalam. Setiap 50 langkah, ia berhenti, menajamkan pendengaran. Hanya desis angin. Hanya letup kecil dari arah barat. Hanya degupnya sendiri. Di bibir lereng curam, pemandangan menganga seperti luka baru. Sebuah helikopter hancur terpental. Baling-balingnya patah, rangkanya terbakar, kaca pecah berkilau seperti duri es. Ranting hitam mengeluarkan asap tipis. Tanah berjelaga. Logam mendesis. Masih menyimpan panas yang buas. Maya membeku. Telapak tangannya berkeringat. Pisau kecilnya terasa berat. Ia hampir mundur. Lalu terdengar rintihan. Sangat pelan, namun jelas. Seperti bisik dari dasar sumur. Suara itu memanggil jiwa, bukan telinga. Maya menekuk lutut, menuruni lereng dengan berpegangan pada akar. Tanah licin, bebatuan tajam, embun bercampur jelaga. Ia terpeleset, lututnya terbentur, perih yang cepat, tapi ia bangkit. Rintihan itu memandu. Di balik keping rangka yang meliuk, seorang pria terbaring setengah tertimbun. Wajahnya berlumur debu, dahi koyak, bibir pecah. Kaki kanannya terjepit batang logam yang melintir. Dadanya naik turun pendek, suara napas berat seperti tertahan tali. Tenang, ucap Maya pada dirinya sendiri. Suara nenek menuruni nadinya,
Tenang agar tangan tidak berkhianat. Ia menyeka dahi pria itu dengan ujung kain. Mata sang pria membuka sempit, menatap samar, seakan mencari garis hidup di wajahnya. Nama, lirihnya, seperti angin habis hujan. Leonard. Kalimat itu hampir tak terdengar, namun cukup untuk menambatkan manusia pada manusia. Maya menarik sabuk pengaman yang melilit dada Leonard, memotongnya dengan pisau. Ia mencoba mengungkit batang logam. Tak bergerak. Nafasnya pecah. Dadanya panas. Ia berkeliling mencari kayu panjang, menemukan bambu patah yang masih kuat, menyelipkan ujungnya di bawah logam, menekan dengan seluruh tenaga. Sendi lengannya bergetar. Logam bergeser sedikit. Suara serak dari besi yang menyerah pada dorongan hidup. Maya mengulang, menahan teriakan dari otot yang disayat lelah. Bambu melenting. Logam terlempar beberapa jengkal. Leonard mengerang, namun nafasnya jadi lebih lapang. Hujan gerimis memulai tarian senyap. Maya menarik jaket singkat dari kursi pilot yang hangus, merobeknya menjadi perban sementara, menekan luka di dahi Leonard. Ia mengikat 2 batang bambu dengan tali rotan dari tasnya, menata anyaman daun sebagai alas. Tandu darurat lahir dari tangan kecil yang terlatih oleh kesunyian. Ia menelusupkan selimut tipis, meminta Leonard menahan sakit sejenak. Pria itu mengangguk, bola matanya bergetar, tapi rahangnya menahan suara. Maya menarik tandu, mundur setapak demi setapak, menghindari pecahan, mengatur berat agar tetap seimbang. Angin mendorong asap ke arah timur, memberi celah sempit yang cukup bagi kesempatan. Di tengah lereng, angin berbalik. Hujan menambah licin. Tandu bergoyang. Maya menancapkan tumit, mencari pijakan. Akar pohon menyambut, menjadi pegangan. Ia menarik lagi. Kemejanya basah, rambutnya menempel di pelipis, telapak tangannya melepuh, tapi langkahnya tak pecah. Pada bibir lereng, ia berhenti, memutar tandu dengan sabar, lalu menyusuri jalur menuju celah batu besar di bawah pohon tumbang. Rongga itu kering, letaknya menjorok, cukup aman dari percikan api dan hujan yang mulai berat. Api kecil menyala dari gesekan batu dan sabut kering yang selalu ia simpan. Cahaya jingga memantul di dinding batu, menampakkan wajah Leonard yang pucat. Maya memeriksa kaki yang bengkak. Tulang menahan bentuk yang janggal. Ia menata 2 belahan kayu sebagai bidai, membalutnya dengan kain jaket dan tali rotan. Saat balutan menutup rapi, Leonard menutup mata, napasnya rapi namun masih tertatih. Maya menuangi tempurung kelapa dengan air hujan, menempelkan kain basah ke dahi, mengusap pelan seolah menidurkan badai. Di mulut gua, hujan menebal seperti tirai. Daun-daun meneteskan nada teratur, menjadi jam pasir yang tak kelihatan. Maya menatap api. Di kepalanya, halaman catatan nenek berganti, satu persatu, seperti pintu kecil yang terbuka ke arah yang benar. Daun kalibata untuk demam. Akar jambu keling untuk bengkak. Getah pohon sebagai perekat luka. Semua tersedia jauh di utara. Jalur yang jarang ia singgahi. Jalur yang dipenuhi rintih liar hutan. Jalur yang menyimpan mata yang menunggu di balik semak. Maya memegang pisau kecilnya, meraba serat gagang yang aus. Ia memandang Leonard. Di wajah asing itu, ia menemukan sesuatu yang tak bisa ia namai. Ketakutan yang berwajah manusia. Harapan yang masih hidup meski tubuh tertikam besi. Ia menunduk. Bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Allah, menyelinapkan doa ke antara derak kayu, menyerahkan sisa gemetar pada tangan yang lebih besar dari dunia. Malam turun pelan. Api berkerlip seperti bintang yang tersesat di dinding batu. Hutan menjadi telinga raksasa, menyimak setiap geseran nafas. Maya bersandar, namun mata menolak terpejam. Ia menghitung irama hujan. Ia daftar rute di kepala. Sungai kecil yang melingkar. Pohon besar yang menghadap barat. Tanah lembut yang menyimpan jejak. Semua disusun rapi seperti manik-manik yang akan ia jalani besok subuh. Di sampingnya, Leonard bergumam pendek, mungkin memanggil dunia yang jauh dari gua ini,
Dunia yang terbuat dari kaca dan lampu, dari rapat dan jam yang tak pernah bosan berdetak. Api merendah. Angin menyusup. Maya menambah ranting, menutup rongga dengan daun lebar agar hawa tetap hangat. Ia menyeka keringat dingin di tengkuknya. Ia mengatur napas sampai detak jantung kembali jinak. Di luar sana, badai menguji atap pohon, namun gua tetap bertahan. Di dalam hening yang padat, Maya menyiapkan diri untuk pagi yang akan membuka pintu paling berat. Ia akan melangkah ke utara, sendirian, membawa tekad yang tajam, menjemput obat bagi sepasang kaki yang baru saja ditarik dari bibir maut. Subuh merayap sebelum matahari. Kabut meletakkan jarinya di atas tanah, membuat dunia lebih senyap dari biasanya. Maya bangkit, merapikan selimut daun di atas tubuh Leonard, menaruh tempurung air di sisi tangan yang bisa meraih. Ia mengikat tas anyaman, memeriksa pisau, menyelipkan seutas rotan cadangan. Ia menatap sekali lagi. Wajah pria itu semakin tenang, namun dingin masih mengintai di kulitnya. Maya menyentuhkan ujung jarinya ke lengan yang tak terluka, bukan untuk membangunkan, melainkan untuk mengikat janji di udara yang tak terlihat. Ia melangkah keluar gua. Hutan menyambut dengan embun tebal dan bau tanah yang tua. Setiap daun tampak lebih tajam, setiap suara lebih jernih. Jalur utara membuka mulutnya seperti lorong panjang yang belum pernah selesai diceritakan. Maya masuk, menyibak pakis, melepaskan diri dari anyaman rotan, meniti akar licin, menghindari lubang kecil yang menyembunyikan duri. Di kejauhan, sungai berderai lebih keras dari biasa. Burung pengawas memantau dari dahan, matanya seperti manik hitam yang mengetahui lebih banyak daripada yang sanggup dihitung. Langkah Maya tak gamang. Ketakutan merunduk di tumit, namun tekad berjalan di depan, menuntun jalan. Ia mengulang nama-nama daun yang ia cari, menjahitnya sebagai mantra bagi hati, agar tak terburai oleh bayangan yang suka datang saat jalur memanjang. Jarum waktu menembus kabut. Matahari memantul pucat di antara lidah daun. Maya mempercepat langkah, karena subuh selalu terlalu pendek ketika nyawa menunggu di ruang batu. Hutan menelan sosoknya, lalu menutup kembali seperti laut yang rapi. Di gua, api kecil terus hidup, menjaga napas seorang pria yang datang dari langit dan jatuh ke tanah. Di luar, embun memercikan cahaya, menandai awal perjalanan yang akan menulis ulang hidup dua manusia. Tanah memegang rahasia mereka, angin menyimpan namanya, dan hutan menghafal setiap jejak yang ditinggalkan. Di antara semua itu, Maya bergerak, setenang pisau yang baru diasah, membawa harapan ke arah di mana bahaya suka menyamar sebagai daun. Di balik kabut, babi hutan mengendus. Di tepi akar, ular hijau menunggu celah. Di atas pucuk, elang memutari langit yang belum membagi kabar. Maya tidak berhenti. Jalan di hadapannya memanjang, dan setiap langkah menambah beratnya janji yang telah ia gantungkan di mulut gua. Hari ini belum memilih akhir, namun telah menunjukkan jalannya. Dan Maya telah memilih untuk tetap berjalan, menjemput obat, menjemput hidup, menjemput kesempatan yang mungkin hanya datang sekali. Kabut masih menggambar garis tipis di antara batang pohon ketika Maya menapakkan langkah pertama menuju jalur utara. Embun menempel di betis, dingin menusuk namun menajamkan kewaspadaan. Hutan seakan memeluknya dengan bisu, menyisakan hanya gumam daun dan bunyi titik air jatuh dari ujung-ujung runcing yang berkilau. Di kejauhan, sungai kecil mendesau lirih, seperti suara yang memanggil lalu menghilang. Maya mengatur napas, menghitung langkah, menimbang arah, memastikan ia tetap berada pada jalur yang pernah neneknya tunjukkan lewat cerita yang ditulis di halaman rapuh itu. Di dadanya, doa pelan mengalir, menyebut nama Allah dengan takzim yang membikin takut menjadi lebih kecil daripada tugas yang harus dijalani. Ia menandai pohon pertama dengan torehan kecil di kulitnya, isyarat untuk pulang agar jejak tidak hilang ditelan perubahan angin. Pakis setinggi pinggang ia singkap pelan, agar bunyinya tidak memancing hewan yang tidur di bawahnya. Rotan yang menggeliat seperti ular ia potong miring supaya tidak memantul dan melukai. Sesekali ia berhenti, menempelkan punggung tangan ke tanah untuk merasakan getar yang tidak terlihat. Hutan adalah tubuh yang besar.
Bila ada sesuatu bergerak cepat, tanah akan memberi kabar. Pagi ini, tanah berbicara pelan, tetapi bukan tanpa peringatan. Di sudut rimbun tempat cahaya terpecah, Maya menemukan rumpun daun kalibata, hijau tua, permukaan sedikit berbulu, batangnya merah bata bila dilihat dari sisi. Ia merunduk, memetik dengan hormat, memilih yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Daun yang terlalu muda kurang kuat, daun yang terlalu tua berasa getir yang berlebihan. Ia mengikatnya dengan serat kulit randu, lalu memasukkannya ke dalam tas anyaman. Ia beralih ke pangkal pohon jambu keling yang akarnya merayap seperti pita hitam. Akar yang dicari ialah yang seukuran jari telunjuk, tidak retak, tidak bercelah. Ia menggali dengan pisau kecil, menyiangi tanah pelan agar akar tidak putus. Aroma mineral naik ke hidungnya, hangat dan menenangkan, seolah tanah mengerti alasan kedatangannya. Suara geraman rendah memecah ketenangan seperti paku yang diseret di atas batu. Bulunya berdiri. Maya menoleh pelan, tanpa gerakan berlebihan. Dari celah daun, seekor babi hutan dewasa muncul, moncongnya mengendus, matanya mengkilap waspada. Tanah di bawah kukunya retak tipis, menandai bobot yang tidak bakal berkompromi bila merasa terancam. Maya mengangkat kedua tangannya perlahan, menampilkan tubuh tanpa ancaman, menundukkan kepala sedikit, menjaga garis mata tidak menantang. Angin yang lewat membawa aroma daun dan tanah dari arahnya ke tubuh hewan itu. Geraman merendah, tetapi kepala babi hutan masih condong, masih ragu, masih mencari maksud di tubuh manusia yang diam seperti patung. Maya mundur setapak, menapaki tanah yang tadi ia rasakan dengan punggung tangan. Permukaannya padat di sebelah kiri, lunak di sebelah kanan. Ia pilih kiri, menghindari suara patah yang bisa memantik serbuan. Ketika ranting tipis di belakangnya nyaris mengeluarkan bunyi, elang di atas pucuk tiba-tiba menyambar udara, sayapnya mengibas keras, mencipta keteduhan singkat seperti bayangan awan. Babi hutan menoleh, tubuhnya condong ke arah lain, lalu menghilang ke rimbun yang mengguncang sebentar kemudian sunyi lagi. Maya tidak bergerak selama hitungan 20, memberi waktu bagi hutan untuk meluruskan bulu-bulu yang sempat berdiri. Baru setelah detak di lehernya turun, ia kembali berlutut, menggenggam akar jambu keling yang separuh telah terangkat. Akar berpindah ke tas. Daun kalibata ia periksa lagi, memastikan tidak ada lintah kecil yang menumpang. Dari catatan nenek, ia masih perlu getah pohon yang mengikat luka. Ia mendekat ke batang besar yang kulitnya tidak terlalu tua, membiarkan pisau kecil menoreh miring, membentuk huruf kecil yang tidak menyakiti terlalu dalam. Getah bening merembes, kental dan sabar. Ia tampung dengan tempurung kecil yang selalu ia bawa, menutup luka pohon dengan daun lebar agar batang itu tidak menangis lama. Ia mengucap terima kasih pada bahan hidup yang akan menyelamatkan satu tubuh lain di dalam gua. Ketika ia berbalik untuk pulang, suara lain menyelinap, bukan geraman, bukan angin, melainkan gesekan pendek yang berirama. Ular hijau pucuk melintas cepat dari akar ke akar. Tubuhnya sehalus tali yang baru diangkat dari air. Jaraknya cukup untuk membuat lutut ingin menyerah, tetapi Maya menancap tumit, menolak refleks lari. Ia tahu, lari memancing kejar. Diam adalah jawaban untuk sesuatu yang menyukai gerak. Ular itu berhenti, lidahnya menjilat udara, seperti membaca kalimat yang dibuat oleh bau. Lalu tubuhnya melambat, menyusuri punggung akar dan melebur lagi di semak. Hutan menutup kejadian itu seperti menutup halaman yang sudah dibaca. Maya menarik napas panjang. Tangan yang menggenggam pisau berdenyut karena terlalu keras. Ia longgarkan. Ia memeriksa langit. Matahari telah naik seruas telapak. Kabut beranjak dari tanah, menipis seperti kain yang ditarik. Waktu pulang. Ia menjejak kembali torehan pertamanya, lalu kedua, lalu ketiga. Jejak yang ia buat sepanjang datang kini menjadi jembatan untuk kembali. Di simpang pohon beringin kecil, seekor kera ekor panjang duduk dengan buah hutan di tangannya, menatap dengan rasa ingin tahu yang polos. Maya mengangguk kecil, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meminta jalan. Kera itu meloncat ke dahan lain, ranting goyah sebentar lalu diam.
Sungai kecil yang tadi terdengar lirih kini menampakkan tubuhnya, bening tapi deras karena hujan semalam. Maya menilai arus, menakar kedalaman, lalu mencari bagian paling dangkal yang ditandai riak memantul. Ia mengikat tas di dada agar tangan bebas, menurunkan tubuh pelan, memberi kesempatan air untuk mengakrabkan dinginnya dengan kulit. Arus mendorong pinggang, namun ia condongkan berat badan ke hulu, menjaga keseimbangan. Ketika kaki kanan menemukan batu pipih yang tidak licin, ia memindahkan kaki kiri, seperti meniti senar yang ditarik tegang di antara dua pohon. Air menyambar hem kainnya, namun tidak merampasnya. Beberapa langkah kemudian, tanah kembali memeluk telapak kakinya. Ia naik, memeras ujung baju, dan memandang jalur terakhir menuju gua. Di mulut gua, asap api kecil terlihat samar. Maya mempercepat langkah, menyibak daun raksasa yang menutup setengah pintu alam itu. Di dalam, Leonard masih terbaring, wajahnya lebih tenang tetapi pucatnya menua. Bidai yang semalam ia pasang tetap pada tempatnya, namun kainnya lembab oleh uap gua. Maya menaruh tas, mengangkat tempurung berisi air hujan yang semalam ia sisakan, menambahi dengan yang baru dari telapak daun. Ia menyapa pelan, mengatakan bahwa matahari telah berjalan setinggi bahu. Leonard membuka mata, butuh waktu untuk fokus, sebelum akhirnya sorotnya menemukan wajah Maya seperti orang yang menemukan pelita di tengah kabut. Demamnya masih bertahan, namun tidak sekasar semalam. Maya menyiapkan obat. Daun kalibata ia remas bersama air jernih, mengeluarkan sari yang berbau pahit dan tanah. Akar jambu keling ia tumbuk dengan batu pipih sampai mengeluarkan pasta lembut. Getah pohon ia cairkan dengan sedikit air hangat di dekat api, agar tidak terlalu kental saat diteteskan. Ia membuka balutan lama, membersihkan luka dengan kain bersih yang ia basahi air rebusan daun sirih yang disimpan di tempurung lain. Leonard meringis, jari-jarinya menggenggam tepi alas daun dengan kuat, namun tidak bersuara. Ketika saripati daun menyentuh kulit, rasa perih melompat duluan sebelum reda. Maya menahan tangan agar tidak goyah, menutup luka dengan pasta akar, lalu mengikatnya dengan kain yang lebih kering, memastikan tekanan cukup untuk menahan bengkak tetapi tidak memutus aliran darah. Napas Leonard berangsur rata. Maya mengusap keringat di pelipisnya, memberi minum sedikit demi sedikit. Api kecil ia makan dengan ranting baru, menjaga ruang tetap hangat. Ia duduk di sisi, menceritakan apa yang dilaluinya kepada udara agar pikiran tetap jernih, tanpa menyebut ketakutan yang tadi sempat menatapnya dari balik semak. Leonard mendengarkan, tatapannya melunak pada tiap nama daun, tiap cara kerja akar, tiap getah yang menempel. Dunia yang biasa ia urus terdiri dari angka, grafik, dan janji rapat yang tak pernah benar-benar selesai. Dunia yang kini menyelamatkan hidupnya ialah dunia daun dan akar, yang tak pernah menjanjikan apapun selain bekerja setia bila diperlakukan dengan hormat. Hujan sore menyapu mulut gua dengan serbuk air yang halus. Suara sungai meninggi, menandai volume baru dari hulu. Maya melirik langit yang tak kelihatan, memperkirakan lama hujan dari bau tanah dan ritme tetes di daun. Di rak kecil dari batu yang ia buat di sudut gua, ia menaruh sisa pasta akar, menutupnya dengan daun besar agar tidak kering. Ia juga memeriksa tali rotan, memastikan ada cukup untuk keperluan yang akan tiba. Dalam hati, rencana besar mulai menyusun wujud. Gua adalah tempat berlindung sementara, tetapi bukan tempat untuk menunggu nasib terlalu lama. Jika hujan besar turun 2 malam lagi, dinding basah bisa menetes lebih deras, dan hawa lembab bisa menjadi jembatan bagi demam yang sudah ia tekan susah payah. Gubuk di tepi sungai adalah pilihan. Walau jalannya berliku dan bebannya berat, tandu harus diperkuat. Rute harus disiapkan. Waktu harus dipilih sebelum sungai menjadi terlalu penuh untuk diseberangi. Malam datang seperti helaian kain wol yang ditarik selembar demi selembar. Api kembali menjadi pusat semesta kecil mereka. Di atasnya, Maya merebus sedikit daun untuk membuat air hangat yang harum. Leonard meminum sedikit, matanya menutup sebentar, lalu membuka lagi, seolah menolak tidur terlalu cepat karena takut bangun di tempat yang berbeda.
Maya menghibur dengan cerita kecil tentang masa ketika neneknya mengajarinya membedakan jejak rusa dan jejak babi. Bagaimana tanah menyimpan cerita yang bisa dibaca oleh mata yang sabar. Leonard mendengarkan sampai suara napasnya menjadi bagian dari bunyi gua. Saat malam sudah matang, angin membawa kabar lain. Kilat menari jauh, menyanyikan suara tanpa cahaya di atas awan. Maya menambah kayu, menumpuk batu kecil sebagai penahan hembus, lalu menutup pintu gua dengan anyaman daun agar percik hujan tak mencapai kaki Leonard. Di antara suara itu semua, ia merangkum kekuatan yang tersisa, menuliskannya di dalam kepala seperti daftar tugas. Pagi pertama besok untuk memperkuat tandu. Pagi kedua untuk menilai arus sungai. Ketika langit memberi celah, mereka harus bergerak, pelan, terukur, tanpa gegabah. Fajar menjemput, memungut sisa bintang yang tertinggal di langit, lalu menyimpannya di balik pucuk. Maya bangkit sebelum terang penuh, mengikat rambutnya agar tidak menutup mata ketika menarik beban. Ia merapikan balutan Leonard, memeriksa kembali sirkulasi pada ujung jari kaki, memastikan tidak ada yang mati rasa. Ia membongkar tandu yang semalam hanya rangka, menambah 2 bilah bambu memanjang melewati kepala, supaya beban bisa dibagi merata di bahu dan pinggang. Ia mengikat simpul utama dengan rotan yang lebih lebar, menambahkan simpul pengaman yang menyilang agar rangka tidak memutar saat melintasi akar atau batu licin. Uji coba dilakukan dengan menaruh karung berisi pasir sungai ke atas tandu, lalu menariknya beberapa langkah di lantai tanah gua. Rangka berderit pelan namun tidak goyah. Maya menghela napas, mengukur jarak dengan mata, menghimpun tekad yang akan dipakai sepanjang hari. Ketika matahari meninggi setinggi bahu, mereka mulai bergerak. Leonard dipindahkan ke atas tandu dengan hati-hati. Posisi kaki diperiksa agar tidak menekan sudut yang salah. Maya melilitkan anyaman di bahu, menurunkan pinggang, lalu menarik beban perlahan. Setiap langkah adalah kesepakatan antara tubuh dan tanah. Di pintu gua, roda dunia terasa lebih berat karena tanah yang masih lembab. 3 langkah pertama selalu sulit, begitu kata nenek. Setelah itu tubuh akan menemukan ritmenya sendiri. Ternyata benar. Pada langkah keempat, beban menjadi bahasa yang lebih bisa dipahami, walau tetap keras. Hutan menyambut mereka dengan pohon yang meliuk, akar yang naik, batu yang menunggu. Maya memecah jarak menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan. Dari gua ke pohon dengan liana merah. Dari liana merah ke batu pipih yang retak 2. Dari batu pipih ke rumpun pandan hutan. Setiap tiba pada penanda, ia berhenti, memberi napas untuk dirinya dan untuk Leonard. Pria itu menahan rintih, menggenggam tepi tandu, menatap langit yang berpindah pelan di atasnya. Wajahnya memantulkan sabar yang baru tumbuh dari rasa percaya pada 2 tangan yang menarik hidupnya. Mereka jarang berbicara sepanjang jalan. Kata-kata terlalu ringan untuk beban yang ditarik. Namun diam yang lahir dari perjuangan itu tidak dingin, justru hangat, semacam selimut yang menutupi keduanya dari rasa gentar yang kadang ingin menyelinap. Di tepi sungai, air berbunyi lebih dalam daripada kemarin. Hujan semalam menambah tubuhnya, menjadikannya lebih berat, lebih berkilau, lebih licin. Maya menambatkan tandu pada batang pohon kecil, memeriksa bagian seberang yang landai, menghitung pijakan yang bisa ia capai tanpa tergelincir. Ia memotong 2 batang bambu panjang sebagai tongkat penyeimbang, memasangnya pada sisi kiri dan kanan tandu, mengikatnya sehingga rangka punya sayap yang bisa menahan goyangan arus. Ia menenggak air, membasuh wajah, menguatkan genggaman, lalu menoleh ke arah Leonard. Sorot pria itu tenang, tidak karena tidak takut, tetapi karena telah menitipkan takutnya pada keberanian yang berdiri di depannya. Maya menurunkan kaki ke air. Dingin menggigit betis, merayap ke lutut, lalu ke paha. Arus menekan, berusaha melunturkan seimbang. Maya mencondongkan badan ke hulu, menancapkan tongkat ke dasar, memanggul tali pada bahu, lalu menarik. Tandu bergeser, sayap bambu menahan gerak liar, rangka mendesir pelan, suara rotan bergesek dengan kayu. Ia melangkah setapak, lalu setapak lagi, membiarkan arus lewat di bawah, bukan melawannya, tetapi menunggangi seperti menunggang angin. Batu licin menantang,
Ia ganti pijakan, memindah titik berat ke tongkat kiri, lalu ke kanan, menjaga agar beban di belakang tidak memutar. Di tengah sungai, arus menguat tanpa tanda, seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja membuka pintu di hulu. Air memukul pinggang, tandu bergetar, sayap bambu merintih. Maya memperkecil langkah, menunggu momen arus surut sekejap, lalu mengambil langkah serentak yang memindahkan mereka ke jalur bening di antara dua pusar kecil. Nafasnya terbakar, otot bahunya menyanyi panjang, namun matanya tetap pada garis seberang, pada tanah yang menunggu. Satu setapak lagi, satu dorongan lagi. Air mencoba mencuri arah, tetapi tongkat kanan tertancap dalam, memberi sumbu bagi tubuh untuk berputar tepat di jalur yang harus dibidik. Ketika ujung tandu menyentuh tanah keras yang lebih tinggi, Maya mengangkat dengan sisa tenaga, menyeret beban keluar dari gigitan air. Ia jatuh duduk di tepi, bahunya berdenyut, telapak tangannya panas, lututnya gemetar. Leonard menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Mereka tidak bersorak. Hutan tidak memerlukan sorak. Hutan meminta langkah berikutnya, karena siang belum habis. Maya mengikat kembali tali yang longgar, memeriksa simpul, menegakkan tandu. Di hadapan mereka, jalur menuju gubuk masih membentang, melewati bayang-bayang pohon yang memanjang, melewati rumpun-rumpun berduri yang menyimpan serangga kecil yang gemar menggigit. Langit di atas mengumpulkan warna yang bukan ancaman namun bukan juga janji terang. Awan bergerak pelan menuju selatan, angin menyusur dari timur, membawa bau lembab yang memanggil masa hujan lain. Maya berdiri, mengangkat beban, melanjutkan langkah yang terputus. Hutan menggeser nada, menurunkan volume burung dan menaikkan suara daun tua. Mereka masuk ke lorong pepohonan yang lebih rapat, di mana cahaya tinggal garis-garis tipis di tanah. Di sana, udara memadat, suara langkah lebih jelas, dan setiap napas membawa rasa besi dari tubuh yang dipaksa melewati batas yang baru. Sampai pada belokan tempat 3 batang besar jatuh bersilang, Maya berhenti. Ia menilai apakah tandu bisa melewati bawahnya, atau melewati sisi kiri yang lebih sempit. Pilihan pertama beresiko menggesek luka, pilihan kedua beresiko menyangkut rangka. Ia menurunkan tandu perlahan, memutar rangka dengan gerakan kecil namun pasti, memanfaatkan celah di antara 2 batang yang tidak terlihat dari kejauhan. Rangka lolos, bahunya menjerit, tetapi simpul bertahan. Ia menarik lagi, melewati daun-daun yang basah hingga lengan terasa digigiti dingin. Di ujung lorong itu, cahaya mencuat seperti garis kecil yang menebas gelap. Itu pertanda lapang kecil menjelang gubuk. Maya mempercepat langkah, mengukur tenaga terakhir yang bisa ia kumpulkan untuk menuntaskan jarak ini. Hutan membuka mulutnya sekali lagi, memperlihatkan atap rumbia yang pernah ia tata dengan sabar, kini berdiri seperti sahabat yang menunggu di ambang. Ia menarik tandu menanjak 2 jengkal, roda dunia di bahunya meringis, namun tidak berhenti. Di halaman kecil yang dipagari tanaman liar, ia menurunkan tandu, menahan rangka agar tidak jatuh, lalu mengatur napas yang terbelah. Gubuk menyambut dengan bau kayu dan tanah yang dikenal. Di sudut, tungku tanah liat menunggu api. Di rak bambu, kendi berisi air yang ia isi kemarin masih setengah. Maya mengangkat tandu masuk, menutup pintu anyam setengah terbuka, menengok ke langit melalui jendela kecil yang meminjam cahaya. Hujan belum turun lagi, tetapi angin bertambah berat. Ia tahu, tidak ada ruang untuk lega yang panjang. Di tempat ini lebih aman daripada gua, namun lebih terbuka bagi mata hutan lain. Ia harus merapikan atap, menyiapkan sinyal, mengikat antena tua peninggalan kakek ke pohon jambu yang tumbuh di halaman, menyalakan asap yang cukup tebal tanpa mengundang api yang salah. Maya menyalakan tungku kecil, merebus air, menambahkan sejumput daun untuk menenangkan demam. Leonard berbaring lebih nyaman, kelambu kain usang ia bentangkan untuk menahan serangga. Api memantul di bola mata yang mulai tenang itu, namun bayang di pupuknya menandai rasa sakit yang belum mau pindah. Maya berdiri di ambang pintu, memandang pohon jambu yang menunggu benang antena, memandang langit yang menyimpan kabar yang belum mau turun. Ia meraih kotak kayu kecil dari bawah rak, mengusap permukaannya yang kusut oleh waktu,
lalu menarik napas yang panjang, menambatkan sisa lelahnya di tumit. Di luar, angin menambah nada, membawa bau logam yang tipis, seperti kabar dari dunia jauh yang belum menyebut nama. Di dalam, api berbicara pelan, menyatukan detik dengan detik, menjaga ruang agar hangat, sementara Maya menyiapkan tali dan paku kayu untuk menagih harapan dari langit yang sulit ditebak. Pohon jambu di halaman gubuk berdiri seperti tiang doa. Batangnya tidak terlalu tinggi, tetapi kokoh, dengan dahan yang memanjang ke arah sungai. Daun-daunnya hijau tua, mengilap oleh sisa embun, menggoyang pelan ditiup angin yang membawa bau tanah basah. Di bawahnya, Maya meletakkan kotak kayu kecil peninggalan kakek. Permukaannya retak halus, namun engselnya masih kuat. Di dalamnya ada alat logam kusam sebesar telapak tangan, antena patah yang diganti kawat tipis, dan gulungan tali serat yang disimpan rapi. Ini bukan alat ajaib. Ini hanya kemungkinan. Tetapi di dunia yang menuntut hidup tetap menyala, kemungkinan adalah cahaya. Maya memeriksa simpul tali rotan, menariknya sekali, 2 kali, hingga serat mengencang. Ia mengangkat wajah. Langit siang terasa lebih tinggi daripada kemarin, tetapi awan tipis bergerak seperti seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Ia menatap Leonard di dalam gubuk. Pria itu berbaring di atas tandu yang kini menjadi ranjang. Bibirnya pecah namun matanya jernih. Di bawah kelambu, demamnya menurun sedikit, berkat daun kalibata dan akar jambu keling yang Maya racik di dekat api. Maya tersenyum kecil, memberi isyarat dengan telapak tangan. Leonard mengangguk perlahan. Sorotnya memercikan percaya, sesuatu yang lahir tidak dari kata, melainkan dari apa yang telah terlihat oleh mata. Maya memeluk batang jambu, menjejak buku kakinya pada luka kulit yang menonjol, merengkuh dahan dengan lengan yang berotot oleh jam-jam panjang di hutan. Telapak kakinya hitam oleh tanah, namun pasti. Ia naik setapak demi setapak, merasakan kayu yang hangat menyalurkan detak pohon ke telapak tangannya. Di dahan kedua, ia berhenti, mengikat tali pertama. Di dahan ketiga, ia mengikat tali kedua, menariknya hingga alat kecil logam itu menggantung di ketinggian yang menurut nenek paling bersih dari gangguan. Angin menggoyang buah jambu yang muda, menebar aroma samar yang akrab. Maya menahan nafas, memasang antena kawat pada ujung dahan yang lebih tinggi, melilitkannya rapat agar tidak dimainkan angin. Ia menuruni pohon perlahan, menumpangkan telapak pada bekas luka lama yang ia kenal dengan mata tertutup. Di tanah, ia mengelus kotak, lalu menyalakan alat dengan putaran kecil. Suara statis menyambar udara. Keras di awal, lalu menurun, lalu rata. Di sela-sela desis itu, sebutir denyut pendek memukul sekejap, seperti jantung yang memeriksa dirinya sendiri. Maya menajamkan telinga. Denyut itu datang lagi. 1, 2, hening. 1, hening. 2, hening panjang. Mata Maya membesar. Ia menoleh ke dalam gubuk. Leonard berusaha bangkit setengah. Maya mengangkat tangannya, meminta tinggal di tempat. Ia mendekat, menaruh alat di samping ranjang bambu. Denyut itu terdengar lagi, sekarang jelas, namun tetap seperti suara yang masih mencari arah. Leonard menarik napas yang lebih berisi. Maya menyelaraskan posisi antena, memutar kotak setengah derajat, menekan ujung kawat agar menegang. Denyut menjadi lebih rapat, lalu melemah, lalu hening. Seperti seseorang berdiri di ujung hutan, memanggil pelan, lalu menutup mulut karena takut menakuti burung. Kepala Maya menunduk. Ia tidak putus asa. Hutan telah mengajarinya berbeda antara putus asa dan jeda. Jeda adalah batu untuk melangkah. Putus asa adalah jurang. Ia bangkit. Ia menata ulang simpul antena, memanjang satu lengan lagi, mengikatkan tambahan kawat yang ia temukan di tumpukan alat kakek. Di atas, daun-daun berdesir. Di bawah, tungku memeluk api yang kecil. Ia menyalakan seikat daun kering di belakang gubuk, mengatur posisi agar asap naik lurus tanpa memakan atap. Asap putih mengangkat kepala ke langit, menusuk pelan, mencari mata di udara. Siang merambat. Denyut sinyal muncul sebentar, menghilang lebih lama,
muncul lagi dengan irama yang tidak berjanji. Maya duduk di ambang pintu, menggenggam kotak logam pada pangkuan, mata berganti antara jarum antena dan wajah Leonard. Ia menyendokkan bubur jagung yang ia buat dari persediaan yang disimpan dalam kendi tanah. Ia menyuapinya pelan, lalu menyuap dirinya sendiri. Mereka tidak bicara banyak. Di sela diam, Maya menyebut nama Allah di hati, memintal harap seperti rambut yang dikepang. Di sela diam, Leonard memandangi dua tangannya, menyadari betapa rapuhnya manusia saat kaki yang biasa berlari tidak lagi bisa berdiri. Sore menurunkan cahaya seperti tirai butiran halus. Angin berubah arah, datang dari barat dengan bau logam yang lebih tebal. Maya mematikan api daun agar asap tidak memancing burung yang mudah panik. Ia memeriksa balutan Leonard, mengganti kain yang basah oleh uap. Luka masih bengkak, tetapi pinggirnya tidak lagi menyala merah. Ia mengoleskan sisa pasta, merapikan bidai, memastikan jari kaki tetap teraba hangat. Leonard menatap langit-langit bambu, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti menagih kepada dirinya sendiri janji yang belum ia tunaikan pada hidup. Malam turun cepat. Awan berkumpul di atas hutan, menumpuk tanpa banyak suara. Ketika tetes pertama jatuh, ukurannya besar, berat, membuat suara seperti batu kecil yang dilontarkan ke atap rumbia. Maya menutup jendela anyam dengan serat daun agar angin tidak masuk terlalu liar. Denyut sinyal hilang sesaat sebelum hujan benar-benar membuka pintunya. Suara statis kembali menjadi satu-satunya isi kotak. Maya menutup alat, menaruhnya dalam kotak kayu, menyelipkannya di bawah ranjang bambu agar tidak kehujanan oleh kebocoran yang mungkin muncul. Ia menambah kayu pada tungku, menggeser pot yang menggantung di atasnya agar uap menghangatkan udara. Hujan membangun irama. Pelan, lalu rapat, lalu sangat rapat. Angin menyusup dor, menyambar sela dinding yang tidak sempat diperkuat. Pintu anyam berderit perlahan, seperti perahu tua yang digoyang ombak. Maya mengambil anyaman rotan cadangan, menyumpal celah yang paling banyak menerima air. Leonard berusaha duduk untuk membantu. Maya menggeleng. Ia menatap posisi pria itu agar lebih nyaman dan aman dari percik air, menutup kelambu lebih rapat, lalu kembali ke pintu untuk menambah simpul. Angin bertambah. Hujan tidak lagi jatuh tetapi dilempar. Rumbia menangis di banyak tempat. Maya bergerak tanpa henti. Ia memindahkan ember kecil ke titik bocor, menambah kain di sudut, memaku kayu tipis sambil menggigit paku bambu di bibir. Tangannya basah dan licin, tetapi matanya sangat terang. Ia mengangkat tangga bambu pendek, menapak dua anak tangga, meraih atap dari dalam untuk menekan daun yang terangkat. Sekali waktu, kilat memotong malam menjadi putih. Gubuk memantul cahaya sekejap, menampakkan keseluruhan ruang seperti bayangan foto yang tak sempat disimpan. Saat jeda di antara dua degu petir, Maya berhenti sepersekian detik. Ia merasakan kakinya bergetar, dadanya panas, kepala berdenyut halus di belakang mata. Ia menelan ludah yang getir. Tubuhnya menuntut duduk, tetapi hujan menolak. Ia kembali bergerak. Ember berganti tempat. Kain diganti. Pin yang longgar dikencangkan. Api di tungku dijaga agar tidak kalah. Suara hujan memenuhi dunia, menenggelamkan segala pikir yang tidak perlu. Waktu menyusut menjadi jarak antara tetes dan tetes. Larut malam, hujan mulai surut. Angin belum puas, tetapi kekuatannya berkurang. Maya menutup pintu, duduk di lantai bambu, punggungnya bersandar pada dinding. Nafasnya berat, keluar dengan suara kecil. Telinga berdenging. Ia menatap telapak tangannya yang kemerahan oleh gesekan tali dan kayu. Di bawah kelambu, Leonard memanggil pelan. Suaranya seperti cahaya kecil yang ditemukan setelah berjalan terlalu jauh di kegelapan. Maya menggeser duduk, merangkak mendekat, memberi minum. Wajah pria itu memucat, namun matanya memantulkan sesuatu yang tidak mau padam. "Kau kelelahan," ucap Leonard pelan, tidak memaksa, tidak bertanya. Maya menggeleng kecil. Ia selalu menolak kata lelah sampai semua pekerjaan selesai.
Namun tubuh mengerti lebih dulu daripada mulut. Demam menunggu di tikungan. Rasa nyeri di belakang mata menjadi garis yang lebih tebal. Kulitnya menghangat dengan cara yang salah. Ia menempelkan punggung tangannya ke pelipis, lalu tertawa sangat kecil, bukan karena lucu, melainkan karena menyadari tubuh selalu punya cara untuk menuntut haknya. Ia berdiri. Api di tungku ia kecilkan agar pijar tidak memakan oksigen ruang. Ia menambahi air di kendi, menaruhnya dekat ranjang agar Leonard tidak kesulitan meraih. Ia memperbaiki posisi antena agar tidak dipukul angin di malam yang belum benar-benar menyerah. Ketika semua terletak pada tempatnya, ia duduk lagi, bersila, meluruskan punggung, menarik nafas panjang. Ia menyebut nama Allah, tidak kencang, tidak berbaris, hanya cukup untuk menjahit kembali tenang yang sempat robek oleh badai. Fajar mengeluarkan dirinya dari balik awan yang belum selesai. Hutan terlihat seperti orang yang habis menangis semalaman. Daun basah memantulkan cahaya kecil. Sungai di belakang rumah menyanyi lebih keras. Maya bangun, namun kepalanya menolak cepat. Pusing mengiang, seperti lebah yang tersesat di ruangan sempit. Ia memaksa berdiri, menahan diri pada tiang bambu, lalu berjalan ke tungku untuk memanaskan air. Tangannya sedikit gemetar. Ia tertawa kecil lagi, menertawakan mulut yang tidak mau mengaku padahal tubuh sudah melaporkan. Ia memeriksa luka Leonard. Bengkak berkurang 1 bayangan warna. Itu kabar baik. Namun demam pria itu belum benar-benar turun. Maya menyiapkan ramuan lagi, memeras daun yang tersisa, mengoleskan dengan gerak yang hafal. Saat menyeka dahi pria itu, pandangan Maya bergeser pelan, pinggirnya menjadi kabur. Ia menarik napas, mencoba memaku dunia ke tempatnya. Ia menahan kursi bambu agar tidak seolah bergerak. Ia menutup mata sebentar, menghitung 3, membuka lagi. Di luar, langit seperti memikirkan badai kedua. Awan datang lagi dari arah barat, lebih gelap, lebih berat, membawa bau yang tidak bersahabat. Maya menoleh ke antena. Kawat masih di tempat, simpul masih kuat. Ia mengangkat kotak, menyalakan alat. Statis membuka mata. Denyut muncul. 1, 2, 3. Lalu hilang. Muncul lagi, lebih cepat. Lalu putus. Hening. Maya menahan air mata yang ingin memaksa keluar bukan karena putus asa, tetapi karena tubuh yang kelelahan selalu mencari cara untuk membuang sisa tegang. Leonard membuka mata. Sorotnya mencari milik Maya. Mereka bertemu di udara yang panas. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang sinyal. Ia hanya menunjuk ke kursi. Duduklah. Isyaratnya. Maya duduk. 2 detik. 5 detik. 11 detik. Dunia berhenti berputar terlalu cepat. Lalu ia berdiri lagi, karena pekerjaan memanggil. Ia mengisi ember dengan air sungai cadangan, menata ulang peralatan, memeriksa simpul atap, menempatkan ranting di dekat tungku untuk malam nanti. Ia bergerak seperti anak panah yang tertahan pada busur, penuh namun terkendali. Menjelang siang, angin barat menjadi kalimat panjang yang tidak ramah. Daun bergerak bukan karena ingin. Pohon jambu bergoyang lebih dari biasa. Antena berderit kecil, seperti gigi yang menahan dingin. Maya membuka mulut untuk menyuapkan bubur pada Leonard, tetapi sendoknya ragu di tengah jalan. Kepalanya menjadi kabur, telapak tangannya panas, bibirnya kering. Dalam 1 detik yang begitu panjang, dunia memudar, suara hutan menjadi jauh, cahaya menyempit. Ia masih sempat menaruh mangkuk di lantai. Ia masih sempat memegang tiang. Lalu lututnya kalah. Tubuhnya miring. Jatuh pelan ke anyaman pandan di lantai. Leonard berseru pendek, menahan diri agar tidak bergerak terlalu salah. Ia meraih air, meraba dahi Maya dengan telapak yang masih bergetar. Panasnya naik seperti air yang mendidih perlahan. Mata gadis itu terpejam, nafasnya pendek dan cepat. Bibirnya berbisik nama yang hanya 1. Allah. Leonard menatap langit-langit, menahan sesuatu yang bergolak dari dalam. Di luar,
Angin menutup hari dengan tirai yang lebih tebal. Di dalam, api bertahan dengan nyala yang tidak besar, namun keras kepala. Di antara keduanya, waktu menahan napas, seolah menunggu keputusan yang akan membuka rute berikutnya. Maya terbaring dengan wajah pucat yang basah oleh keringat. Uap ramuan yang biasa ia buat kini terletak terlalu jauh di rak. Kotak alat sinyal berbaring diam. Jarumnya mati. Antena tetap tegak, tetapi langit tidak memberi jawaban. Sungai di belakang rumah meninggi, suaranya berubah dari nyanyi menjadi peringatan. Leonard memandang semua itu seperti seorang pelaut yang tahu badai kedua akan lebih rendah hati kepada keberanian dan lebih kejam pada ragu. Ia mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Maya, lalu menarik nafas panjang yang menuntut keputusan. Di ambang pintu, angin memadamkan satu ujung api, namun ujung lain tetap menyala. Hutan menahan kata. Rumah menahan suara. Dan di dalam dada Leonard, sesuatu bersiap untuk melangkah melawan kepatahan yang masih menggenggam kakinya. Udara sore itu terasa ganjil. Langit yang biasanya biru cerah, tiba-tiba ditelan warna kelabu pekat. Burung-burung berhenti berkicau, dan suara angin yang biasanya menenangkan kini seperti bisikan tajam yang menyelinap di telinga. Raina berdiri di tepi jalan setapak, memandang hutan lebat di hadapannya yang mulai dilingkupi kabut tipis. Ada rasa dingin yang merayap di punggungnya, seperti peringatan tak kasat mata. Desa kecil di pinggir hutan ini memiliki reputasi yang tak pernah diucapkan keras-keras, namun cukup untuk membuat setiap orang berhati-hati. Orang-orang percaya, di balik pepohonan tinggi itu, ada rahasia kelam yang tak boleh diganggu. Mereka bilang, setiap suara langkah yang terlalu dalam akan membangunkan sesuatu yang telah lama terkubur. Raina menarik napas panjang, mencoba menepis perasaan itu. Ia ingat pesan ibunya dulu, sebelum wanita itu meninggal. Jangan pernah masuk ke hutan saat matahari condong ke barat. Di sanalah batas antara dunia kita dan dunia mereka mulai kabur. Pesan itu selalu terpatri di kepalanya. Tapi sore ini, rasa ingin tahu jauh lebih kuat dari rasa takut. Langkah kakinya terasa berat saat mulai memasuki jalur tanah yang basah. Bau tanah bercampur daun kering menguar, menusuk hidungnya. Suara ranting patah di bawah sepatunya membuatnya semakin waspada. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi, setiap kali ia menoleh, hanya sunyi dan kabut yang menjawab. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah pondok tua yang separuh atapnya sudah runtuh. Dari luar, pondok itu tampak seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Namun, anehnya, dari celah jendela, terlihat samar cahaya temaram yang berkelap-kelip, seperti nyala lilin. Jantung Raina berdegup kencang. Siapa yang tinggal di tempat seperti itu? Saat ia mendekat, suara gemerisik terdengar dari dalam pondok. Sebuah bayangan bergerak cepat melintas di balik dinding, membuat Raina spontan mundur satu langkah. Tangannya meraih batu kecil di tanah, sekadar untuk berjaga-jaga. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, suara serak seorang wanita memanggilnya. "Masuklah, Raina. Aku sudah menunggumu." Raina membeku. Bagaimana wanita itu tahu namanya? Ia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa hari ini ia akan pergi ke hutan. Perlahan, pintu pondok itu berderi terbuka, mengungkap seorang wanita tua dengan rambut panjang putih tergerai, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, seperti bisa menembus isi hati orang. "Aku tahu kau datang mencari jawaban," kata wanita itu lirih. Suaranya seakan berasal dari tempat yang jauh. "Tapi ingat, setiap jawaban memiliki harga, dan harga itu kadang terlalu mahal untuk dibayar." Raina ragu. Nalurinya ingin lari, tapi ada kekuatan yang membuat kakinya seakan tertanam di tanah. Wanita itu memberi isyarat masuk, dan tanpa sadar Raina melangkah ke dalam. Ruangan itu dipenuhi aroma kemenyan yang pekat, membuat kepalanya sedikit pening. Di tengah ruangan, ada meja kayu rendah yang dipenuhi benda-benda aneh. Kalung dari tulang kecil, botol kaca berisi cairan keruh, dan gulungan kain tua dengan simbol-simbol tak dikenal. Wanita itu duduk bersila di lantai, lalu menatap Raina lekat-lekat.
Kau sedang berada di jalan yang sama seperti seseorang 20 tahun lalu, ucapnya. Dan nasibmu bisa sama, jika kau tidak berhati-hati. Raina terperangah. Siapa? Siapa yang kau maksud? Wanita itu tidak menjawab langsung. Ia mengambil salah satu gulungan kain di meja, lalu membukanya perlahan. Di atas kain itu, tergambar sosok seorang pria muda, wajahnya samar, tapi matanya penuh kesedihan. Dia datang ke sini karena ingin menyelamatkan seseorang. Tapi hutan ini tidak pernah mengizinkan siapapun pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Kalimat itu membuat tengkuk Raina meremang. Apa hubungannya denganku? Tanyanya. Suaranya bergetar. Wanita itu menghela napas panjang. Kau akan tahu saat semuanya mulai terulang. Ia lalu mengambil sebuah benda kecil dari meja, sebuah cincin perak kusam, dan meletakkannya di telapak tangan Raina. Simpan ini. Ia akan menuntunmu pada kebenaran, atau pada kehancuranmu. Tiba-tiba, suara lolongan panjang menggema dari luar pondok. Suara itu begitu dekat, seperti datang dari balik pepohonan. Raina tersentak, tapi wanita tua itu hanya tersenyum tipis. Dia sudah tahu kau di sini. Kabut semakin tebal, dan lilin di meja bergoyang seakan diterpa angin yang tidak terlihat. Raina merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di luar, langkah kaki terdengar mendekat, pelan, tapi pasti. Wanita tua itu menatapnya tajam untuk terakhir kali. Pergilah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tapi ingat, Raina, jalan pulangmu tidak akan sama seperti jalan datangmu. Raina memeluk cincin itu erat, lalu melangkah keluar dengan langkah terburu-buru. Namun, begitu keluar dari pondok, ia tidak lagi menemukan jalur setapak yang tadi ia lewati. Yang ada hanyalah pepohonan raksasa yang mengelilinginya, dan kabut yang membuat pandangannya tak lebih dari beberapa meter. Dari kejauhan, bayangan tinggi bergerak di antara kabut. Raina menahan napas, mencoba memastikan apa itu. Tapi sebelum ia sempat berpikir, sebuah suara berat berbisik tepat di belakang telinganya, membuat darahnya membeku. Kau sudah terlalu jauh masuk, Raina. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, dan langkah kaki yang kini terdengar dari segala arah. Raina sadar, ia bukan lagi sekadar pengunjung di hutan ini. Ia sudah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Angin dini hari membawa bau besi dari sungai yang meninggi. Atap rumbia masih menetes, menulis nada lambat di atas ember yang ditaruh Maya sebelum tubuhnya tumbang. Api di tungku merendah, menjadi bara yang bersinar seperti mata kecil yang menolak tidur. Di lantai anyam, Maya terbaring pucat, keringatnya dingin, bibirnya pecah, napasnya pendek. Kelambu tipis berkibar pelan, menangkis nyamuk yang mencari celah. Di sampingnya, Leonard duduk setengah tegak, punggung menempel tiang bambu, dagu menahan gemetar, telapak tangan tidak lagi halus oleh rapat dan pena, melainkan kasar oleh tali rotan dan kayu yang sejak kemarin tak henti ia genggam. Ia mengguyurkan air hangat ke kain, menempelkan pada kening Maya. Panasnya tidak main. Di ujung mata, rasa takut membentuk garis yang tidak ia inginkan. Hutan di luar menebalkan nadanya. Burung belum benar-benar bersuara. Kabut menggulung rendah, menekan halaman kecil dengan selimut yang berat. Leonard menatap antena kawat di pohon jambu yang diam, memikirkan denyut yang muncul lalu padam, seperti orang yang ingin datang tetapi tersesat di jalan. Ia menatap kembali ke Maya. Gadis itu bergumam pelan, suara yang hampir tidak keluar dari mulut. Nama yang ia sebut hanya satu. Allah. Leonard menunduk. Ia bukan orang yang pandai berdoa. Hidupnya selama ini diatur oleh logika, jadwal, target, angka yang harus naik, grafik yang harus kembali hijau. Tetapi pagi ini yang ada hanya satu angka yang ia pahami. Satu nyawa yang sedang digenggam demam. Ia meremas kain, menukar kompres, memaksa dirinya tenang. Namun waktu menolak berjalan pelan. Setiap detik terasa menjorok ke depan, seperti pisau kecil yang menekan kulit tanpa menusuk.
Keputusan datang seperti mata air yang tiba-tiba muncul di tanah retak. Ia harus keluar. Ia harus mencari pertolongan. Tidak ada garis bawah yang lebih tebal dari itu. Ia menarik napas dalam, menatap kakinya yang terbelenggu bidai. Rasa sakit merayap dari betis ke tulang, menuntut untuk diingat. Ia mengangguk pada rasa sakit itu, seolah mengajaknya bicara. Kita akan berjalan. Pelan. Tapi kita akan berjalan. Leonard menulis pesan singkat di sebatang bambu tipis dengan arang dari tungku. Ia meletakkan bambu itu di dekat tangan Maya. Ia mengikat kembali balutan pada kakinya, menambahi kain agar tidak bergeser. Ia mengambil tongkat kayu yang Maya bentuk dari dahan hari sebelumnya, memeriksa kekuatannya dengan menekan lantai. Tongkat itu menahan. Getarannya keras, tapi tidak patah. Ia merobek karung goni yang tersisa menjadi tali untuk mengikat pinggang dan bahu agar tubuhnya tidak mudah terpelanting saat tanah melorot. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Maya tidur dengan napas yang sedikit membaik setelah kompres terakhir. Di meja bambu, kotak kayu berisi alat sinyal berbaring seperti makhluk kecil yang kehabisan suara. Leonard menutup pintu seperlunya, meninggalkan celah agar udara tetap berganti. Ia menaruh kendi air di sisi ranjang, menempatkan cawan di dekat tangan Maya, mengikat ujung kelambu agar tidak jatuh mengenai wajah. Setiap gerakannya kecil namun mantap, seperti orang yang menata batu-batu loncatan di sungai. Ia melangkah keluar. Kabut memukul wajahnya dengan kelembapan yang dingin, menempel di alis, di bulu mata, di kerah baju yang sudah tidak layak disebut rapi. Pohon jambu menggoyang antena, menebarkan suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Leonard berdiri menimbang arah. Ke barat adalah jalur paling masuk akal. Di sana ada punggung bukit yang tadi malam bersinar sekejap saat kilat memotong langit. Ia menduga ada menara kecil atau pos penelitian yang mungkin menghuni punggung bukit itu. Dugaan itu tidak berdasar penuh, namun lebih baik daripada menunggu badai kedua menutup semua jalan. Langkah pertama terasa seperti memindahkan rumah. Kaki kiri menopang, tongkat turun lebih dulu, bahu condong, pinggang menahan, kaki kanan menyeret dengan hati-hati. Rasa nyeri naik seperti garis api, tetapi tidak merobek fokus. Ia berjalan di tepi halaman, melewati tunggul bekas kelapa, memotong semak yang masih berisi sisa-sisa air semalam. Setiap 3 langkah ia berhenti, bukan untuk memanjakan sakit, melainkan untuk menilai tanah. Tanah adalah cerita. Ia mendengar cerita itu lewat telapak kaki, lewat tongkat yang menembus lumpur, lewat bebatuan yang bergerak setengah sentimeter saat diberi percaya. Di tepi sungai kecil, arus telah berubah dari nyanyi menjadi desis yang diteriakkan oleh bibir air. Leonard menatap permukaan yang memantul abu-abu. Menyeberang sekarang adalah kebodohan. Ia memilih jalur lebih tinggi yang memeluk kontur, memutari tikungan agar bisa bertemu jembatan alami yang biasa dipakai hewan. Maya pernah menyebutnya sebuah pohon tumbang yang kokoh, seolah sengaja menjembatani 2 tepi. Ia mengingat arah itu seperti menghafal angka terakhir yang disebut asisten di ruang rapat. Ke kiri 20 langkah. Naik tempat akar menyambar batu. Lalu ke kanan mengikuti garis pakis yang lebih pendek. Hutan pada jam ini seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk. Sunyi, namun penuh sisa ketegangan. Daun besar menahan air yang jatuh perlahan. Liana menggantung, berat oleh kabut. Di kejauhan, elang kembali berputar, menilai tanah yang belum beres. Leonard menghindari akar licin, memindahkan tongkat ketika menemukan tanah yang rapuh. Sekali waktu ia terpeleset. Lututnya menghantam tanah, mulutnya memuntahkan desah yang tajam. Ia berhenti, menutup mata, menahan nyeri yang naik seperti gelombang. Ia membiarkan gelombang itu lewat, lalu membuka mata lagi. Di kepala, wajah Maya muncul seperti api kecil yang tidak bisa padam. Ia berdiri lagi, meneruskan. Di tikungan bukit kecil, tanah longsor kecil memotong jalur. Lapisan lumpur menurun ke arah sungai, mengundang siapapun untuk menyerah. Leonard menilai, ia tidak bisa memotong garis lurus. Ia harus memutar,
mencari paku tanah yang masih keras, lalu menyeberang diagonal, memanfaatkan akar yang muncul seperti rusuk bumi. Ia menancapkan tongkat pada tanah yang tampak lebih tua, memindah berat badan, bergerak setapak demi setapak. Lumpurnya licin. Sekali langkah salah, ia meluncur separuh tubuh, menahan dengan lengan kiri pada akar yang licin. Kulitnya terbakar oleh gesekan, namun ia bertahan. Setelah detik-detik panjang yang menua, ia berhasil mencapai tanah yang lebih stabil. Ia menghela napas, bukan lega penuh, namun cukup untuk menabung tenaga. Hutan mulai memberi kabar lain. Bau asap, sangat tipis, nyaris kalah oleh wangi tanah, namun ada. Leonard menegakkan kepala. Asap bisa berarti dua hal. Bekas sambaran kilat yang membakar ranting kering di dalam, atau tanda manusia. Ia memilih kemungkinan kedua, bukan karena optimisme, tetapi karena ia membutuhkan alasan untuk terus melangkah tanpa meragukan setiap jengkal. Ia mengikuti arah bau, menyusuri punggung bukit yang landai, melewati rumpun pandan yang menyakiti kulit bila disentuh sembarangan. Ia mengangkat lengan baju untuk menutup pergelangan, menunduk agar liana tidak menangkap leher. Di puncak kecil, hutan membuka jendela. Di kejauhan, sesuatu yang lurus menantang garis pepohonan. Bukan batang, bukan batu, tetapi tiang. Tipis, hitam, berdiri dengan sabar. Di bawahnya seperti ada bangunan kayu kecil yang dipagari kawat. Leonard menggenggam tongkat lebih erat. Pos. Kata itu hadir begitu saja, seperti seseorang yang memanggil namanya dari belakang. Pos berarti manusia. Manusia berarti suara. Suara berarti pertolongan. Ia mempercepat langkah sejauh yang bisa ditanggung kakinya. Ketika ia turun dari punggung kecil menuju lembah dangkal, tanah menjadi lebih lunak. Sepatu yang sudah bukan lagi sepatu tenggelam setengah telapak. Tongkat menggali di bawah permukaan, mencari tulang tanah yang lebih keras. Leonard jatuh bangun, tidak mengeluh, karena keluhan menguras tenaga sama banyaknya dengan satu langkah. Ia melewati sisa cabang patah yang menghitam, bekas kilat semalam yang menyalakan api lalu dimatikan hujan. Bau asap berasal dari sini. Pos berarti sedikit lebih jauh lagi. Kilometer terakhir selalu terasa lebih panjang dari semua gabungan sebelum itu. Hutan memanjangkan dirinya, seolah tidak ingin melepas mangsa yang sudah digenggam. Leonard tidak menggubris. Ia menurunkan kepala, menghitung langkah, menambal tekad dengan memikirkan mata maya yang terbuka sedikit tadi subuh. Ketika pagar kawat akhirnya terlihat jelas, ia hampir tidak percaya. Kakinya gemetar, bukan hanya karena nyeri, tetapi karena tubuh manusia selalu bimbang di batas antara hidup yang ditahan dan hidup yang akhirnya menemukan tempat untuk meletakkan beban. Ia mencapai pagar, memukulnya pelan dengan tongkat. Suara logam bergetar. Rumah kayu kecil di dalam menampakkan jendela yang terbuka seperempat. Tidak ada yang keluar. Ia memanggil. Suaranya keluar serak, lelah, namun cukup untuk memantul kembali dari dinding. Ia memanggil lagi. Hutan menunda jawab. Setelah beberapa detik yang menggembungkan jantung, pintu berderit. Seorang pria muncul, mengenakan jaket lapangan, matanya menyipit menilai sosok yang berdiri setengah roboh di pagar. Di belakangnya, pria kedua mengikuti, lebih muda, membawa senter meski siang baru naik. Leonard mencoba melangkah selangkah lebih dekat, namun lututnya menyerah. Ia jatuh berlutut. Tangannya meraih kawat, suaranya pecah. Ada gadis di dalam. Hanya itu kalimat yang berhasil keluar utuh. Di belakang mata, dunia berputar, cahaya memanjang, suara menjadi jauh. Ia menahan kelopak agar tidak menutup, namun tubuh memilih istirahat yang selama 2 hari ia larang. Ia tersungkur pelan, pipinya menyentuh tanah dingin, jari-jarinya masih menahan kawat. Sisa adegan bergerak seperti mimpi yang bergoyang. Ada tangan yang menubruk pagar. Ada suara kunci yang tergesa. Ada lengan yang mengangkat bahu dan pinggang. Hati-hati, namun cepat. Ada botol air yang menempel ke bibirnya. Air yang terasa seperti sungai kecil yang masuk dengan damai.
Ada kata-kata yang saling tumpang tindih. Pos, tim, radio, koordinat, hutan, anak. Leonard berusaha menyusun kata-kata yang ingin ia ucapkan. Bukan anak, gadis. Namanya Maya. Di tepi sungai. Gubuk bambu. Antena di pohon jambu. Demam. Cepat. Mereka mengangguk. Bukan karena paham seluruhnya, tetapi karena tahu waktu tidak mau menunggu. Seseorang menekan tombol pada radio yang bersuara serak. Koordinat dilempar seperti batu ke danau, menimbulkan gelombang yang segera mencari tepi. Ada kata helikopter yang disebut pelan, seolah takut mengusik hutan yang masih memegang sisa-sisa badai. Ada kata tim darat yang disiapkan, sepatu yang diikat lebih kencang, tas yang diangkat ke punggung. Di sudut ruang kecil, peta hutan dibentang, garis sungai diukur dengan penggaris yang sudah tumpul. Seseorang bertanya arah. Leonard menunjuk dengan jari yang bergetar. Bara. Turun di akar yang besar. Belok di pandan. Ikuti suara sungai. Rumah dengan atap yang agak miring. Pohon jambu di depan. Antena kawat. Ketika tandu darurat diangkat keluar pos, langit merajut ulang awan. Angin duduk sebentar di punggung bukit, menahan diri sebelum berlari lagi. Di bawah, hutan menunggu dengan sabar, seperti ibu yang menahan kegelisahan dengan menepuk-nepuk punggung anaknya. Leonard direbahkan di dipan lapangan. Tenaga medis memeriksa pulsanya, menanyakan nama, menanyakan kapan terakhir makan, menanyakan rasa sakit yang mana yang paling mendesak. Ia menjawab sepotong-sepotong, lalu memaksa duduk, memaksa satu kalimat lagi keluar menyusul. Tolong, Maya. Suara radio di meja berderit. Jawaban dari seberang datang seperti daun yang jatuh tepat di telapak tangan yang terbuka. Tim bergerak. Butuh waktu. Jalur licin. Sungai naik. Peralatan lengkap. Tetap siaga. Leonard memejam sejenak, bukan menyerah, tetapi menitipkan nyawanya pada langkah-langkah yang kini sedang menarik jalannya melalui pakis dan lumpur. Ia membuka mata lagi, menatap jendela yang menggambar garis hutan. Dalam sorot matanya, lelah menempel, tetapi di baliknya ada sesuatu yang lebih keras dari lelah. Keyakinan yang tumbuh dari tangan Maya yang tadi malam menjaga api kecil agar tidak padam. Di udara, getaran yang belum pasti menyentuh daun paling tinggi. Baling-baling, atau hanya angin yang terlalu ingin dipercaya. Mata menara kecil memantau langit yang berubah warna setengah nada. Radio berderak lagi, menyebut titik yang terdengar akrab meski Leonard baru satu kali menempuhnya. Titik dekat sungai. Rumpun pandan yang menutup. Gubuk terlihat. Asap tidak ada. Pintu setengah tertutup. Diam. 2 menit menjadi samudra. Di bibir pos, tanah menampung langkah yang mondar-mandir, seperti jemari yang tidak sabar di atas meja. Leonard menggenggam tepi dipan, sendi-sendi putih oleh tekanan. Radio kembali berbisik, kali ini lebih pelan, lebih rendah, seperti orang yang menunduk ketika masuk ke ruang yang sakral. Kontak visual. Satu sosok di dalam. Tubuh kecil. Kelambu. Pucat. Suara berikutnya hilang di telinga Leonard. Dunia menyempit menjadi garis tipis yang membentang dari pos ke jendela gubuk di tepi sungai. Di garis itu, waktu menahan nafas sekali lagi, sebelum memutuskan apakah ia akan berlari atau berjalan. Di langit, seekor elang memutar satu lingkaran lalu melesat ke timur. Di hutan, sehelai daun jatuh tanpa suara, menutup jejak semut yang sibuk. Di pos, tangan menekan tombol radio lebih kuat, menunggu kalimat berikutnya yang akan mengubah segalanya. Angin menyisir punggung bukit, membawa sisa dingin yang tertinggal di sela pakis. Di meja kayu pos kecil itu, radio berderak, memotong hening seperti parang yang membelah rotan. Suara dari jalur barat melaporkan detik demi detik yang memanjang, seakan hutan menahan napas. Kontak visual. Gubuk bambu dengan atap miring. Kelambu di sudut ruangan. Satu sosok berbaring, pucat, napas pendek. Tim penyelamat masuk. Leonard menegang, jari-jarinya menggenggam tepi dipan lapangan sampai memutih.
Kakinya masih dibalut rapi, nyerinya bergelombang dari betis hingga pinggang, namun hatinya berlari lebih cepat daripada darah. Di luar, awan memajang warna kelabu. Di dalam, jam dinding yang tak sempurna berdetak seperti dada yang belum menemukan ritmenya kembali. Laporan berikutnya datang, pelan namun menembus. Suhu tubuh tinggi, tekanan turun, dehidrasi, luka kaki tidak bertambah parah. Penanganan awal dimulai, infus disiapkan, oksigen dipasang, persiapan evakuasi. Leonard menunduk, menyebut nama Allah tanpa suara. Ia tidak pandai merangkai doa, tetapi pagi itu ia menjahit setiap helai pasrah menjadi kalimat sederhana yang menyala paling jernih. Tolong kuatkan, tolong selamatkan. Di tepi sungai itu, Maya membuka mata di bawah cahaya yang datang dari pintu. Wajah-wajah asing menunduk, mata mereka penuh niat yang tidak ingin menunda. Salah satu di antara mereka menyapu dahi Maya dengan kain dingin, yang lain memeriksa denyut di pergelangan, satu lagi mengikat masker kecil pada hidung dan mulutnya. Kelambu diangkat, tandu darurat masuk seperti perahu yang hendak meninggalkan dermaga. Di luar, bilah angin mulai terdengar jauh, lalu dekat, lalu menghantam daun jambu hingga bergoyang seperti sedang mengucap selamat tinggal. Maya menatap langit melalui sela pintu anyam yang terbuka. Warna kelabu berubah pucat, memberi ruang pada garis putih yang memanjang. Di antara suara bising yang menelan hutan, ia merasakan tangan singgah di punggung tangannya. Hangat, mantap. Suara lembut menyelinap di telinga. Bertahan. Kami bawa keluar. Ia ingin mengangguk, namun tubuhnya hanya sanggup berkedip pelan. Di sudut ruangan, kotak kayu kecil peninggalan kakek terguncang. Antena kawat di pohon jambu menekuk ringan diterpa angin baling-baling. Yang ia perjuangkan semalam kini digantikan tangan-tangan yang memahami jarak, koordinat, dan tali yang mengikat tandu agar tak goyah. Helikopter menari pelan di udara berawan, menurunkan tali dengan sabar. Gubuk kecil itu menjadi titik di tengah putaran angin yang menggulung daun. Maya terangkat, tandu mengayun, wajah-wajah di bawah mengecil. Sungai menjadi garis perak yang memintal. Di mata yang separuh tertutup, hutan zamrud memantul seperti buku lama yang halaman terakhirnya baru saja dilipat rapi. Ia menatap sekali lagi pada pohon jambu yang menyimpan antena. Di daun yang mengilap oleh air, ia menitipkan jejak yang kelak akan ia cari kembali ketika semuanya telah tenang. Di pos, pintu membuka lebar saat helikopter mendarat. Leonard berusaha bangkit, namun perawat lapangan menahannya dengan telapak yang tegas namun halus. Mata Leonard memburu tandu. Saat tubuh mungil itu melewati ambang, seluruh suara mengerut jadi satu titik di dadanya. Maya, dengan selang yang memeluk nadi, dengan wajah setenang orang yang baru saja selesai bertarung dengan malam. Leonard memanggil namanya pelan, seperti menyebut nyala yang tidak boleh padam. Kelopak mata Maya bergerak, menemukan sorot yang ia kenal. Bibirnya pecah, namun senyum kecil pecah lebih dulu. Api kecil itu masih ada. Perjalanan ke kota adalah halaman yang berganti cepat. Gedung-gedung muncul seperti batang-batang asing yang tak berdaun. Koridor rumah sakit berbau karbol. Lampu-lampu putih bergantian melewati mata. Leonard dipindahkan ke ruang perawatan. Kaki yang patah ditangani dengan ilmu yang tidak ada di catatan nenek Maya. Maya ditempatkan di ruang rawat intensif. Tubuhnya diselimuti hangat. Demamnya diturunkan dengan cairan bening yang menetes dari botol kaca. Waktu yang tadinya seperti batu besar kini menjadi sungai yang lebih jinak, bergerak dengan ritme yang bisa diikuti. Hari pertama, Maya tidur lebih banyak daripada bangun. Ketika kelopak itu akhirnya membuka penuh, wajah pertama yang dilihatnya adalah pria dengan garis lelah di mata, tetapi dengan senyum yang membuat ruangan menjadi lebih terang daripada lampu. Leonard memanggilnya pelan. Maya. Di balik selang, suaranya tipis namun cukup. Aku di sini. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya menyentuh punggung tangan Maya yang dulu memegang pisau kecil dan tali rotan. Sentuhan itu menutup tubuh mereka dari jarak yang dibikin oleh dinding, oleh waktu, oleh badai yang mencoba memisahkan. Hari kedua. Makan pertama.
Maya mengelak pada rasa asin karbol yang menempel di udara, namun suapan kecil itu jatuh juga ke perutnya yang lama kosong. Leonard belajar berjalan di koridor dengan tongkat, mengukur jarak antara dua jendela sebagai kemenangan-kemenangan kecil yang pantas dirayakan. Hari ketiga, tawa pendek yang pecah ketika perawat ceroboh menjatuhkan botol kosong. Hari keempat, cahaya sore di kaca, menggambar garis di lantai seperti jalur pulang yang tak terputus. Pada suatu sore yang matang oleh matahari, Leonard duduk tegak. Seorang wanita bersetelan sederhana membawa map ke dalam ruangan. Ia berbicara dengan tenang, kata-katanya rapi seperti lembaran yang ia bawa. Proses pengangkatan keluarga. Rencana yang disusun bukan oleh euforia, namun oleh waktu yang duduk bersama rasa syukur. Ketika pena menyentuh kertas, tangan Leonard sempat bergetar. Bukan karena ragu, melainkan karena banyaknya malam yang ia ingat. Malam ketika api kecil di dalam gua menolak mati, malam ketika jembatan air memukul pinggang, malam ketika antena menelan denyut lalu memuntahkannya lagi. Setiap garis tanda tangan seperti menutup luka-luka lama, bukan menghapusnya, melainkan menyembuhkan hingga tinggal bekas yang mengajari makna. Maya memegang map itu seperti memegang buku catatan neneknya. Ia tidak menangis deras. Hanya air di sudut mata yang mengkilap, yang luapannya jatuh begitu halus hingga tak mengubah napas. Ia menyandarkan kepala pada bahu Leonard, tempat yang baru tetapi terasa ditulis sejak awal. Kata-kata tak banyak, karena sesungguhnya semua kalimat penting sudah diucapkan di hutan, di bawah dinding batu, di bibir sungai, di ambang pintu gubuk. Kata paling penting hanyalah tetap tinggal. Minggu-minggu berikutnya menata ulang kehidupan. Rumah kayu berdiri di pinggir kota, dengan jendela-jendela lebar yang membiarkan cahaya menari bebas. Di halaman belakang, 3 pohon jambu ditanam berdampingan. Tanahnya digemburkan oleh tangan Maya yang terbiasa meraba akar. Leonard mengangkat selang, menyiram tanah dengan ritme pelan, seolah memberi minum pada sesuatu yang pernah memberi mereka jalan pulang. Di ruang tamu, rak kayu menyimpan buku-buku baru, dan di antaranya, dengan kulit kusam yang diselamatkan dari reruntuhan, duduk manis buku catatan tua yang dulu menjaga malam demi malam di gubuk. Pagi di rumah itu bergerak sederhana. Sarapan jagung yang dibumbui daun yang kini dibeli dari pasar, bukan dari tepi sungai. Gelak pendek saat jambu pertama jatuh sebelum benar-benar matang. Maya belajar menulis dengan huruf-huruf yang masih malu. Leonard belajar menunggu tanpa gelisah. Mereka berbagi tugas tanpa menghitung, karena matematika mereka kini bukan soal penjumlahan laba, melainkan tentang bagaimana satu sosok menguatkan sosok lain tepat ketika dunia terasa licin di telapak. Di tepian kota yang lebih jauh, papan kayu besar dipasang di mulut bangunan yang baru. Huruf-huruf diukir rapi oleh tangan pengrajin, mengumumkan tempat yang dibuat bukan untuk pamer, melainkan untuk ingat. Pusat alam kehidupan. Jendelanya mencari arah pagi, halamannya ditanami tanaman yang dulu hanya Maya yang bisa menyebut namanya tanpa membaca. Di aula utama, foto terpasang, 2 sosok berdiri di depan gubuk lama yang kini dibangun ulang, bukan untuk ditinggali, melainkan untuk dikenang sebagai ruang di mana keberanian dibentuk selapis demi selapis. Anak-anak sekolah datang berpasang-pasang. Sepatu mereka menimbulkan bunyi yang lucu di lantai kayu. Maya memandu dengan suara yang pelan namun kuat, mengajarkan nama daun, memperlihatkan akar yang dibiarkan menggantung agar maknanya bisa dilihat, bukan sekadar didengar. Ia menceritakan cara membaca tanah sebagaimana ia dahulu membacanya, tanpa menepuk dada, tanpa membuat dirinya menjadi pusat. Leonard menonton dari kejauhan, dengan bangga yang tidak berisik. Di sampingnya, seorang pegawai menanyakan jadwal rapat dengan para donatur. Ia mengangguk, tetapi matanya tetap pada sosok yang melangkah di antara pot-pot tanaman. Sore hari, setelah aula sepi, mereka duduk di teras belakang. Angin mengelus rambut, membawa suara jauh yang entah dari mana. Leonard menyeduh teh. Maya mengupas jambu yang baru saja merah, menaburi garam tipis, menertawakan rasa asam yang nakal di ujung lidah. Mereka membicarakan rencana kecil yang akan dikerjakan besok, tanpa beban kata nanti, karena hari ini pun sudah cukup penuh oleh terang. Pada suatu malam yang bening,
Kota memadamkan bisingnya sedikit lebih awal. Bintang-bintang pulang ke langit. Maya membuka jendela, membiarkan udara masuk sebagai tamu yang paling dihormati. Ia menatap pohon jambu di halaman. Di pucuknya, antena kecil yang mereka pasang hanya sebagai kenangan menggantung diam, tidak lagi mencari sinyal, hanya mengingatkan bahwa pada suatu waktu, sesuatu yang sangat jauh bisa menjadi dekat karena dua tangan menolak putus asa. Ia memejam, menyebut nama Allah pelan, tidak memohon apapun selain ketabahan untuk menjaga yang telah diberikan. Pagi berikutnya, Leonard berdiri di mimbar sederhana aula pusat alam kehidupan. Lantai kayu memantulkan suaranya tanpa gema yang sombong. Ia bercerita tentang hari ketika angka-angka berhenti menjelaskan dunia, ketika akar jambu keling lebih berarti daripada grafik pertumbuhan, ketika daun kalibata menurunkan demam lebih cepat daripada kalimat panjang di ruang rapat. Ia tidak menyebut dirinya penyintas. Ia menyebut Maya sebagai alasan matahari terasa lebih hangat setiap hari. Tepuk tangan datang seperti hujan ringan yang ramah, tidak memukul, melainkan memeluk. Setelah acara usai, mereka berjalan melewati koridor foto. Di dinding terakhir, selembar kain putih menggantung, menunggu tanda tangan pertama sebagai pembuka kebun penelitian yang akan menanam ratusan bibit. Maya menggenggam spidol. Tangannya sempat ragu. Leonard menaruh telapak di punggungnya, bukan untuk mendorong, melainkan untuk berkata tanpa suara bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Tanda tangan itu lahir, kecil namun tegas. Di bawahnya, tanggal dicatat, bukan untuk mengikat masa lalu, melainkan untuk memberi alamat bagi ingatan agar mudah pulang. Sore menua di pinggir kota. Awan bergerak perlahan, membiarkan cahaya terakhir jatuh memanjang di halaman. Maya duduk di ayunan kayu, mengayun pelan, memandang ke arah jauh di mana hutan zamrud berdiri di balik punggung bukit yang memudar. Di dadanya, tidak ada lagi kuncup cemas yang ingin pecah. Yang ada hanya satu garis napas yang rapi, satu ritme yang kembali pada tempatnya, satu tekad yang memutuskan untuk tumbuh, seperti sebatang jambu yang menolak mati oleh angin. Ia menoleh pada Leonard yang membawa mangkuk rujak. Mereka tertawa kecil, mengiris hari menjadi potongan yang mudah dinikmati. Malam turun tanpa bicara panjang. Lampu-lampu di rumah menyala lembut. Di rak, buku catatan tua terbuka pada halaman tengah, tempat catatan nenek pernah berhenti. Maya mengambil pena, menambah satu baris. Bukan doa panjang, bukan kisah heroik, hanya kalimat yang cukup untuk menutup hari. Ia meniup tinta agar kering, menutup buku, meletakkannya dengan hati-hati. Di luar jendela, daun jambu bergesek pelan, mengucap selamat datang pada angin yang datang dari arah hutan. Di langit, bintang-bintang tidak lagi tampak jauh. Rumah itu memeluk sunyi seperti memeluk anak kecil yang baru saja selesai menangis. Pusat alam kehidupan merapikan bangkunya, mengunci pintunya, menyimpan sisa tawa di antara pot yang menunggu pagi. Di tempat yang dulu memisahkan, kini ada ruang yang menyatukan. Di tempat yang dulu gelap, kini ada lampu yang tahu kapan harus lembut, kapan harus terang. Dan di dua hati yang disatukan oleh dentuman di atas hutan, yang tersisa hanyalah langkah-langkah yang berjalan berdampingan, tanpa terburu, tanpa menoleh terlalu lama, menyusuri hari-hari yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri.